Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Julpita Putri, mahasiswi dari Prodi PGSD kelas 7D dengan NIM 19210620854. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan 4, yaitu mengenai klasifikasi dan tata nama makhluk hidup. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah konsep dasar biologi untuk SD yang diampu oleh Bu Poppy Anggraini. Ada dua materi yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu klasifikasi, kita harus paham dulu mengenai konsep makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu merupakan segala jenis organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Nah, makhluk hidup ini terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu, apa itu klasifikasi makhluk hidup? Saktiono dalam buku Rifai, Rifo, dan Raffiatul yang terbit tahun 2020 halaman 30 mengungkapkan bahwa klasifikasi makhluk hidup merupakan proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki menjadi golongan atau unit tertentu. Sementara itu, Lisa dalam buku yang terbit tahun 2019 halaman 21 mengungkapkan bahwa klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan cirinya. Nah, berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan tadi, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi makhluk hidup itu merupakan proses di mana kita mengelompokkan makhluk hidup ke dalam unit atau golongan atau kelompok tertentu berdasarkan ciri-ciri yang mereka miliki. Rifai, Rifo, dan Raffiatul dalam bukunya yang terbit tahun 2020 halaman 30 mengungkapkan bahwa ada beberapa tujuan mengapa diperlukannya klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu untuk menggolongkan makhluk hidup berdasarkan ciri dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu menjelaskan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis lain. Lalu tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat kekerabatan antar makhluk hidup. Dan tujuan yang terakhir yaitu memberi nama pada makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Menurut Rifai, Rifo, dan Raffiatul dalam bukunya yang terbit tahun 2020 halaman 31, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk melakukan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu melakukan pencanderaan sifat makhluk hidup, yakni mengidentifikasi ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi bagian tubuh makhluk hidup. Contohnya itu seperti bentuk tubuh, warna tubuh, cara makan, dan lain-lain. Nah, langkah kedua yaitu setelah melakukan pencanderaan sifat makhluk hidup akan dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya, seperti burung, bebek, dan ayam yang disatu kelompokkan karena memiliki ciri yang sama. Nah, langkah terakhir klasifikasi makhluk hidup yaitu pemberian nama makhluk hidup, di mana makhluk hidup yang sudah dikelompokkan akan diberi nama dengan sistem tata nama ganda berdasarkan persamaan ciri dan perbedaan ciri yang mereka miliki. Contohnya itu seperti ayam dan itik yang dikelompokkan dalam satu kelas burung atau apes karena memiliki ciri yang sama. Berikut ini dapat kalian lihat tingkatan klasifikasi makhluk hidup hewan dan tumbuhan yang disajikan dalam bentuk piramida terbalik. Untuk tingkatan klasifikasi makhluk hidup hewan terdiri atas kelas kingdom, phylum, klasis, ordo, familia, genus, dan yang terakhir yaitu spesies. Nah, semakin banyak kesamaan ciri yang mereka miliki, semakin sedikit pula jumlah anggota takson mereka. Begitu pula untuk tingkatan klasifikasi makhluk hidup pada tumbuhan, di mana terdiri atas takson kingdom, divisi, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, semakin sedikit ciri yang mereka miliki, semakin banyak pula jumlah anggota takson yang mereka miliki. Nah, perbedaan antara tingkatan klasifikasi hewan dan tingkatan klasifikasi tumbuhan dapat terlihat pada takson tingkatan kedua, di mana pada tingkatan klasifikasi hewan dinamakan phylum, sedangkan pada tingkatan klasifikasi tumbuhan dinamakan divisi.
tingkatan klasifikasi makhluk hidup yang pertama yaitu kingdom. Nah, kingdom ini terbagi atas kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Nah, untuk kingdom Monera ini meliputi makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Contohnya itu seperti bakteri dan alga biru. Nah, untuk kingdom Protista meliputi makhluk hidup yang memiliki membran inti dan besar tunggal. Contohnya itu seperti amoeba, Euglena, dan Paramecium. Nah, untuk kingdom Fungi meliputi makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya itu seperti Zygomycotina, Endomycota, dan Glomeromycota. Nah, untuk kingdom Plantae meliputi makhluk hidup yang memiliki membran inti dan besar banyak. Contohnya itu seperti Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Nah, untuk kingdom Animalia itu meliputi makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain untuk kebutuhan makanannya. Contohnya itu seperti Chordata, Achordata, dan Platyhelminthes. Lalu tingkatan klasifikasi makhluk hidup yang kedua yaitu phylum dan division. Nah, phylum ini digunakan untuk tingkatan klasifikasi makhluk hidup hewan, sedangkan division digunakan untuk klasifikasi makhluk hidup tumbuhan. Nah, untuk phylum ini tersusun atas beberapa kelompok kingdom yang memiliki ciri lebih spesifik daripada kingdom. Nah, phylum terbagi menjadi 3 yaitu Chordata seperti vertebrata meliputi amfibi, reptil, dan lain-lain. Lalu Achordata meliputi hewan invertebrata, contohnya itu seperti Porifera, Annelida, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu Platyhelminthes, contohnya seperti cacing pipih. Nah, lalu untuk tingkatan klasifikasi makhluk hidup pada tumbuhan yakni division tersusun atas kelompok kingdom, beberapa kelompok kingdom yang memiliki ciri lebih spesifik. Nah, divisi ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu tumbuhan lumut, Bryophyta, tumbuhan vaku, Pteridophyta, lalu tumbuhan biji. Nah, untuk tingkatan klasifikasi makhluk hidup yang ketiga yakni kelas. Kelas ini merupakan tingkatan di bawah phylum atau division yang memiliki ciri lebih spesifik. Kelas terdiri atas anggota phylum atau divisi yang telah diklasifikasikan kembali berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Contohnya itu seperti Bryophyta yang diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu kelas Hepaticophysidae, Anthoceratophysidae, dan Bryopsida atau lumut daun. Nah, untuk tingkatan klasifikasi makhluk hidup yang keempat yaitu ordo. Nah, ordo ini merupakan tingkatan di bawah kelas yang memiliki ciri lebih spesifik. Ordo ini terdiri atas anggota klasis yang telah diklasifikasi kembali, di mana ciri-ciri yang dimilikinya itu lebih spesifik. Contohnya itu seperti Dicotyledoneae dibagi yang menjadi beberapa ordo, yaitu seperti Solanaes, Malvales, dan Rosales. Tingkatan klasifikasi makhluk hidup yang kelima yaitu famili atau familia, yakni merupakan tingkatan di bawah ordo yang memiliki ciri lebih spesifik. Nah, famili ini terdiri atas anggota ordo yang telah diklasifikasi kembali sehingga ciri-ciri yang dimilikinya pun lebih spesifik. Contohnya itu seperti Cucurbitaceae, Rosaceae, Hominidae, dan Felidae. Tingkatan klasifikasi makhluk hidup selanjutnya yaitu genus. Nah, genus ini merupakan tingkatan klasifikasi makhluk hidup di bawah famili yang memiliki ciri lebih spesifik. Nah, genus ini terdiri atas anggota famili yang telah diklasifikasikan kembali sehingga ciri yang dimilikinya pun lebih spesifik lagi. Nah, contohnya itu seperti famili Poaceae yang terdiri atas genus Gea, Sacrum, Triticum, dan lain-lain. Dan tingkatan klasifikasi makhluk hidup yang terakhir yaitu spesies. Nah, spesies ini merupakan tingkatan paling dasar klasifikasi makhluk hidup yang terdiri atas anggota genus yang memiliki ciri-ciri lebih spesifik lagi. Contohnya itu seperti genus Rosa yang terdapat spesies Rosa multiflora, Rosa canina, dan Rosa alba. Nah, dapat kalian lihat pada tabel 1.1 yang menyajikan urutan takson pada makhluk hidup berdasarkan bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, untuk urutan takson pada makhluk hidup
dalam bahasa Latin terdiri atas regnum, divisio atau filum, classis, ordo, familia, genus, dan yang terakhir yaitu spesies. Untuk bahasa Indonesia terdiri atas takson, dunia, divisi atau filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Lalu untuk urutan takson pada makhluk hidup bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris terdiri atas kingdom, division atau filum, class, order, family, genus, dan spesies. Berikut adalah contoh klasifikasi makhluk hidup pada hewan. Nah, yang pertama itu ada harimau, kingdomnya itu animalia, filumnya itu chordata, subfilumnya itu vertebrata, kelasnya merupakan mamalia, ordonya itu termasuk hewan karnivora, termasuk dalam famili Felidae dengan genus Panthera, spesiesnya termasuk ke dalam kelompok Panthera tigris. Nah, untuk kucing, kingdomnya itu termasuk dalam kingdom Animalia dengan filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Mammalia termasuk dalam ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis, dan termasuk ke dalam hewan dengan spesies Felis catus. Nah, kalau tadi itu adalah contoh klasifikasi makhluk hidup pada hewan, sekarang adalah contoh tingkatan klasifikasi pada tumbuhan, seperti tumbuhan jagung yang termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Polaes, famili Poaceae, genus Gea yang termasuk ke dalam spesies hewan Geamais. Nah, untuk mawar termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta dengan kelas Magnoliopsida, ordo Rosales, famili Rosaceae, genus Rosa, spesies Rosa multiflora. Materi kedua yang akan saya presentasikan yaitu mengenai tata nama makhluk hidup. Tata nama makhluk hidup ini merupakan langkah terakhir klasifikasi makhluk hidup. Nah, dari pembahasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan secara umumnya bahwa tata nama makhluk hidup adalah pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup dengan menggunakan sistem tata nama ganda. Nah, sistem tata nama ganda atau sistem binomial nomenklatur ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Nah, di sini Lisa dalam bukunya terbit tahun 2019 halaman 23 mengungkapkan bahwa binomial nomenklatur itu merupakan pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan dua kata nama, di mana nama pertama itu merupakan nama genus, sedangkan nama keduanya itu merupakan nama spesies makhluk hidup tersebut. Nah, pemberian nama dengan sistem binomial nomenklatur ini dilakukan agar setiap makhluk itu memiliki nama yang berbeda sehingga antara jenis makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya dapat terlihat perbedaannya. Oleh karena itu, pengklasifikasian makhluk hidup dapat dilakukan dengan mudah karena tidak akan terjadi kesalahpahaman dan setiap spesiesnya pun dapat mudah dikenali. Nah, penamaan makhluk hidup dengan menggunakan sistem binomial nomenklatur ini memiliki beberapa peraturan. Di sini, Slagian dalam bukunya yang terbit tahun 2020 halaman 72 mengungkapkan bahwa untuk menyebut dan mengklasifikasikan makhluk hidup, Carolus Linnaeus menggunakan sistem nama ganda yang memiliki peraturan sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama spesies terdiri atas dua kata. Yang kata pertama itu menunjukkan nama genus dan kata kedua itu menunjukkan nama spesies makhluk hidup tersebut. Nah, lalu kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua diawali dengan huruf kecil. Lalu peraturan terakhir yaitu penamaan makhluk hidup dilakukan dengan menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Contohnya seperti nama ilmiah jagung yakni Geamais yang terdiri dari dua kata yaitu zea dan mais. Nah, zea ini menunjukkan nama genus, sedangkan mais ini menunjukkan nama spesies tumbuhan jagung tersebut.
Hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila video presentasi yang saya buat memiliki beberapa kekurangan. Berikut ini merupakan referensi-referensi yang saya gunakan untuk menulis resume materi pertemuan 4 mengenai klasifikasi dan tata nama makhluk hidup. Untuk soal high order thinking skill, saya memilih kategori kognitif C5. Soalnya adalah berikut ini adalah nama-nama ilmiah dari berbagai jenis tumbuhan. 1. Ficus lumpi, 2. Magnifera indica, 3. Artocarpus integra, 4. Gnetum gnemon, 5. Pinus mercusi. Dari kelima jenis tumbuhan di atas, nomor yang menunjukkan memiliki hubungan kekerabatan paling dekat adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 1, 4, dan 5, D. 2, 3, dan 4, E. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah C, yakni 1, 4, dan 5.